Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang sidang mendadak tegang. Rizky berdiri di kursi terdakwa, wajahnya pucat, dituding mencuri motor yang sebenarnya miliknya sendiri. Semua mata menatapnya, bisikan dan tatapan penuh rasa ingin tahu memenuhi ruangan. Kakaknya, seorang TNI wanita berseragam loreng, berdiri tegap, matanya menyala dengan kemarahan, siap membela adiknya. Suasana menahan napas, setiap detik terasa berat. Apa yang terjadi? Pagi itu, suasana toko motor bekas masih ramai oleh pembeli dan pedagang. Deretan motor berbagai merek dipajang rapat di dalam showroom dan hingga ke halaman depan toko. Suara percakapan dan tawar-menawar terdengar dari berbagai sudut ruangan. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda sederhana bernama Rizky datang dengan motornya untuk mencari beberapa suku cadang. Namun tanpa diduga, seorang oknum polisi tiba-tiba menarik kerah bajunya dengan kasar di dalam toko dan menuduhnya sebagai pencuri motor. Para pengunjung dan karyawan toko langsung menoleh kaget. Suasana yang tadinya biasa berubah tegang dalam sekejap. Rizky yang kebingungan berusaha menjelaskan bahwa motor yang ia bawa adalah miliknya sendiri. Wajahnya pucat karena tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba dituduh seperti itu. Ia mencoba berbicara dengan tenang, menjelaskan bahwa motor itu dibelinya secara sah beberapa minggu lalu. Namun, penjelasan itu tidak didengarkan sama sekali. Oknum polisi tersebut justru semakin keras menariknya dan langsung menggiringnya menuju mobil patroli dengan tatapan penuh kecurigaan. Di lokasi yang sama, seorang pedagang motor berdiri sambil menunjuk-nunjuk Rizky dengan wajah penuh emosi. Ia mengaku bahwa motor yang dibawa Rizky adalah milik tokonya yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Dengan suara keras, ia berkata bahwa pencuri itu akhirnya tertangkap. Tuduhan itu membuat orang-orang di sekitar mulai berbisik dan memandang Rizky dengan tatapan sinis, seolah mereka langsung percaya pada cerita pedagang tersebut. Padahal, Rizky memiliki surat-surat lengkap. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengeluarkan STNK dari dompetnya dan memperlihatkan bukti pembelian yang masih tersimpan rapi. Ia berharap dokumen itu bisa menghentikan tuduhan yang tidak masuk akal tersebut. Namun, polisi itu hanya melirik sekilas, lalu mengabaikannya begitu saja. Pedagang motor tersebut bahkan terus mendesak agar Rizky segera dibawa ke kantor polisi dan dipenjara, seolah-olah ia sangat yakin dengan tuduhannya. Beberapa hari kemudian, kasus itu langsung dibawa ke pengadilan dengan proses yang terasa sangat cepat. Banyak orang merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal persidangan dimulai. Bukti-bukti dari Rizky tidak diperiksa dengan teliti, sementara kesaksian pedagang motor dan oknum polisi justru diperlakukan seolah-olah sudah pasti benar. Di bangku terdakwa, Rizky hanya bisa menunduk dengan perasaan campur aduk, tidak menyangka hidupnya tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Di ruang sidang, Rizky berdiri dengan wajah pucat di hadapan meja hakim. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat ia menggenggam berkas yang berisi bukti-bukti kepemilikan motornya. Ia hanya bisa menunduk ketika hakim mulai membaca tuduhan terhadap dirinya sebagai pelaku pencurian motor. Setiap kalimat yang dibacakan terdengar seperti palu yang menghantam hatinya. Pedagang motor yang menjadi saksi tampak sangat percaya diri saat berdiri di depan ruang sidang. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia bersumpah bahwa motor yang dibawa Rizky adalah motor yang hilang dari tokonya beberapa hari lalu. Ia bahkan menambahkan cerita yang membuat seolah-olah Rizky telah lama mengincar motor tersebut. Oknum polisi yang menangkap Rizky kemudian maju memberikan kesaksian. Dengan nada tegas dan wajah serius, ia mengatakan bahwa dirinya menangkap Rizky saat sedang membawa motor yang diduga hasil curian. Kata-katanya terdengar sangat meyakinkan hingga beberapa orang di ruang sidang mulai berbisik satu sama lain. Rizky mencoba berbicara untuk menjelaskan kronologi sebenarnya. Ia mengangkat kepalanya dan dengan suara gemetar mencoba menjelaskan bahwa
motor itu dibelinya secara sah dari seseorang yang memiliki dokumen lengkap. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah tidak dianggap penting. Hakim dan beberapa orang di ruang sidang tampak lebih fokus pada kesaksian polisi dan pedagang motor. Di bangku pengunjung, seorang wanita berseragam TNI duduk dengan rahang mengeras dan tatapan tajam. Ia adalah kakak perempuan Rizky yang sejak awal mengikuti jalannya persidangan dengan penuh ketegangan. Sejak tadi, ia menahan emosi karena merasa ada sesuatu yang tidak adil dalam persidangan tersebut. Setiap kali adiknya mencoba membela diri, namun diabaikan. Kemarahan di dalam dirinya semakin sulit ditahan. Sejak awal persidangan, ia sudah merasakan banyak kejanggalan. Setiap bukti yang dibawa Rizky hanya dilihat sekilas tanpa pemeriksaan yang mendalam. Padahal, dokumen kepemilikan motor itu terlihat jelas dan lengkap. Namun anehnya, kesaksian pedagang motor justru langsung diterima begitu saja tanpa pertanyaan yang berarti. Hal itu membuat kakak Rizky semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam persidangan tersebut. Ketegangan memuncak ketika hakim akhirnya mengetuk palu dengan keras di meja sidang. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Dengan suara tegas, hakim membacakan putusan bahwa Rizky dinyatakan bersalah atas tuduhan pencurian motor. Tidak hanya itu, Rizky juga dijatuhi denda sebesar 10 juta rupiah sebagai hukuman tambahan. Mendengar putusan itu, ruang sidang langsung hening seketika. Beberapa orang yang hadir saling berpandangan dengan ekspresi kaget. Rizky terlihat syok dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sementara itu, kakaknya yang berseragam TNI perlahan berdiri dari kursinya dengan wajah yang mulai dipenuhi amarah. Tatapannya tajam mengarah ke arah meja hakim di depan ruang sidang. Kemudian, matanya berpindah perlahan ke arah oknum polisi dan pedagang motor yang berdiri tidak jauh dari sana. Kedua orang itu terlihat saling melirik dengan senyum tipis, seolah puas dengan hasil persidangan tersebut. Pemandangan itu membuat amarah yang selama ini ditahan oleh kakak Rizky akhirnya meledak. Dengan langkah cepat dan penuh emosi, ia berjalan menuju bagian depan ruang sidang. Suara langkah sepatu militernya terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Dengan suara lantang, ia menuntut keadilan untuk adiknya yang menurutnya telah difitnah. Suasana pengadilan yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi tegang, dan semua orang mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Oknum polisi itu mencoba menyela dan menyuruhnya tenang. Dengan nada sedikit merendahkan, ia meminta wanita berseragam TNI itu untuk kembali duduk dan menghormati jalannya persidangan. Namun, kata-kata itu justru membuat emosi sang kakak semakin memuncak. Baginya, apa yang terjadi di ruang sidang itu sudah jauh dari kata adil. Tanpa peringatan, ia melangkah maju dengan cepat. Dalam hitungan detik, tinju kerasnya melayang tepat mengenai wajah oknum polisi tersebut. Suara benturan terdengar keras di dalam ruang sidang yang sebelumnya sunyi. Tubuh polisi itu langsung terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh menabrak kursi hingga kursi tersebut terbalik ke lantai. Pedagang motor yang melihat kejadian itu langsung panik. Wajahnya yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini berubah pucat. Ia mencoba berlari menjauh dari keributan, berharap bisa keluar dari ruang sidang secepat mungkin. Namun, wanita TNI itu bergerak lebih cepat, dan dengan satu tendangan keras, ia menjatuhkan pedagang tersebut hingga tersungkur di lantai. Ruang sidang kini penuh kekacauan. Para pengunjung berdiri panik, sementara beberapa petugas mencoba menghentikan amukan kakak Rizky. Di tengah kekacauan itu, wajah oknum polisi dan pedagang motor tampak babak belur, memar, dan berdarah. Tubuh mereka terhuyung-huyung di bangku saksi, sementara kakak Rizky berdiri tegap di depan mereka, napas berat dan mata penuh amarah. Suasana tegang begitu terasa, seolah setiap detik bisa meledak menjadi keributan lebih besar. Dengan suara gemetar, namun jelas, oknum polisi dan pedagang motor akhirnya mengaku di hadapan hakim dan pengunjung. Mereka mengatakan bahwa tuduhan terhadap Rizky hanyalah bagian dari kerja sama mereka demi mendapatkan uang. Pengakuan itu membuat semua orang terkejut, termasuk hakim
yang sebelumnya tampak serius. Kakak Rizky tetap berdiri dengan sikap tegas, sementara rasa lega dan keadilan mulai terasa di antara para saksi dan pengunjung ruang sidang.